يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal fi kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u liqamahu wa yukafi'u mazidah. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma wahluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa auladana wa zurriyatina minal ulama'il amilin al-mukhlisin al-mahfuzin al-maqbulin الداخلين الجنة بغير حساب. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Sampai mana dulu? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa dulu kalau tidak salah? Ini kan yang membatalkan sholat ya. Istidbarul kiblah kalau tidak salah dulu itu. Jadi membelakangi kiblat sudah. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat yang selanjutnya yaitu kashful aurati amdan, yaitu membuka aurat secara sengaja. Ingat, secara sengaja. Kalau tidak disengaja berarti tidak batal kan, jadi itu. Awing kisapuha binahwi rihin, atau terbukanya itu dengan sebab angin. Misal dia sedang sholat kemudian datang angin, terbuka auratnya. Nah, ini termasuk bagian daripada tidak disengaja itu kan. Gitu. Tetapi kalau terbuka dengan angin, ya, binahwi rihin, kemudian wa mudiyu miqdari ada iruknin, lamanya itu selama satu rukun, lama terbukanya itu. Jadi munade'en, dia biarkan apa itu auratnya yang terbuka oleh angin itu sampai lamanya itu seperti lama satu rukun. Kalau bahasa kita mungkin satu rukun itu ya batas tumak ninah lah setiap rukun itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan tumak ninah di dalam sholat itu kan batasannya minimal yaitu bacaan tasbih 1 kali. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah 3 kali. Kan apa bacaan kita misalnya di ruku itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 1 kali, itu sudah cukup menjadi tumakninah. Makanya kalau orang ruku lama baru dia dikatakan tumakninah ya. Tumakninah itu artinya sukunul a'dha. Jadi anggota tubuh kita itu tenang. Jadi dia pada waktu itu dia bisa tenang ya, kondisinya itu namanya tumakninah. Batasan tumakninah itu minimal bacaan tasbih 1 kali dalam mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah 3 kali. Jadi itu. Nah, kalau terbuka misalnya auratnya dengan angin tadi itu, kemudian lamanya dia biarkan dia auratnya itu terbuka sampai batasnya itu selama 1 rukun. Nah, bagaimana hukumnya? Batal dia kalau yang itu dianggap sengaja itu. Tetapi kalau begitu dia terbuka oleh angin, langsung dia tutup seketika itu,
maka itu tidak membatalkan solat. Jadi itu. Dendek boyen dulu kena. Nimun boye poset penggitar, penggitan poset batal sih dia. Payen tedok-tedok poset hanya bol no, jadi itu kan. Batal dia. Nah ini masalah membuka aurat. Semua ulama sepakat ya bahwa kalau di dalam sholat itu termasuk bagian daripada aurat, kalau laki-laki itu ya, menurut jumhur ulama batasannya yaitu antara pusar dengan lutut. Itu batasannya kalau laki-laki. Jadi kalau laki-laki cukup dia menutup ini dari pusar. Pusar maksudnya atasnya lah, jadi lebihkan dia. Jadi itu. Kemudian sampai lutut maksudnya jangan pas lutut, tetapi lebihkan ke bawah sedikit. Jadi itu supaya lututnya betul-betul dia tertutup. Jadi itu laki-laki. Kemudian kalau perempuan ya, yang termasuk aurat itu semua badannya kecuali wajah dengan kedua telapak tangannya. Nah, cuma kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, telapak kaki perempuan itu tidak termasuk bagian daripada aurat. Jadi boleh dia terbuka. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Makanya kalau kita misalnya pergi ke Mekah misalnya ya, di Masjidil Haram, itu banyak kita lihat perempuan-perempuan orang India, orang Pakistan, orang Afghanistan, orang-orang Turki, ya. Mereka itu kalau sholat jadi dibiarkan kakinya itu telanjang, jadi tidak ditutup, tidak pakai kaos kaki bagi yang perempuan. Kenapa? Karena mereka itu adalah bermazhab Hanafi. Boleh bagi mereka itu membuka kedua telapak kakinya. Ya sampai mana? Sampai mata kakinya. Jadi itu. Wajah, ya ini mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, wajah, kedua telapak tangan tidak termasuk aurat. Bahkan dalam sholat harus dibuka. Perempuan ketika dia sholat ini harus terbuka ini. Di bagian yang ini, jadi itu bagian dahinya ini, jadi itu. Ya, sama dengan ketika perempuan itu misalnya melakukan tawaf, dia ihram umrah atau ihram haji. Ketika dia melakukan tawaf harus dibuka ini. Dibuka. Boleh dia dibuka ini. Nah itu di dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu sepakat ulama mengatakan bahwa perempuan boleh membuka wajah dengan kedua telapak tangannya ketika sholat. Ini ingat ketika sholat. Nah cuma sekarang jadi masalah aurat ini bagaimana ketika perempuan itu di luar sholat. Ini jadi masalah. Apakah wajah, kedua telapak tangan itu termasuk bagian daripada aurat? Sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, Syafi'i dengan Hambali, perempuan di luar sholat itu wajah, kedua telapak tangan, bahkan semua anggota tubuhnya itu termasuk bagian daripada aurat bagi laki-laki lain. Ingat, bagi laki-laki lain. Laki-laki yang boleh menikahinya. Tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, ya, aurat perempuan di luar sholat, ya, semua badannya kecuali dua, wajah dengan kedua telapak tangan. Makanya kita ya untunglah ada mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki kan, itu kan boleh mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi, perempuan itu di luar sholat boleh dia membuka wajah dengan kedua telapak tangannya. Nah hebatnya yang ini ya, dari perbedaan pendapat ulama ini ya, dalilnya di dalam Al-Quran itu cuma satu, sama dia dalilnya di ayat di surat An-Nur itu kan ada di sepotong ayat yang mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Perempuan itu tidak boleh dia membuka
Tidak boleh dia memperlihatkan zina perhiasannya. Nah, ini jadi perdebatan ulama ini. Apa ini maksud dengan zina perhiasan? Illa kecuali ma zahara minha. Ini juga jadi perdebatan ulama. Apa ini maksud dengan kecuali di sana? Kecuali yang nampak darinya. Menurut kalau Imam Syafi'i dengan Ahmad bin Hambal, beliau tetap berpegang bahwa wajah dengan kedua telapak perempuan itu bagian daripada aurat. Kenapa? Karena beliau ini ketika memaknai az-zinah, wala yubdina zinatahunna, hendaklah perempuan itu janganlah dia memperlihatkan zinahnya, perhiasannya. Menurut mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan zinah itu dibagi dua. Ada namanya zinah khilqiyah. Khilqiyah itu artinya perhiasan yang memang bawaannya. Jadi itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan contohnya, misalnya yang termasuk bagian daripada perhiasan yang memang dibawa dari lahirnya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, yaitu al-wajhu, wajah. Jadi wajah itu adalah perhiasan perempuan yang memang dia bawa dari lahirnya. Itu az-zinah. Bahkan menurut beliau, wajah ini adalah aslul zinah. Aslul zinah. Aslul jamal. Jadi wajah ini adalah sumber kecantikan perempuan. Ini lamut tentu kan secara akal kan. Mbak tahu nilai dengan dini solhandi secara fisik. Muan atau naenan. Kesolan dari dia kan naen kesolan potongan. Jadi kan begitu. Dari mana kita nilai? Wajahnya atau kakinya? Wajah kan. Makanya dalam mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wajah perempuan itu adalah aslul jamal. Aslul jamal. Makanya menurut beliau, wajib hukumnya perempuan itu menutup wajahnya. Karena wajah itu bagian daripada az-zinah. Allah mengatakan, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, kecuali, ya kan? Boleh ditampakkan oleh perempuan illa ma zahara minha, kecuali apa yang nampak dari perempuan itu. Nah, kata-kata apa yang nampak ini juga jadi perdebatan ulama. Apa ini maksud dengan kecuali apa yang nampak? Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apa yang nampak maksudnya di sana itu illa ma zahara bigairi amdin biduni qasdin. Nampak secara tidak sengaja, boleh dia. Misalnya ada perempuan, tiba-tiba terbuka wajahnya. Oleh apa misalnya? Oleh angin. Dilihat oleh orang, bagaimana? Oh, itu pengecualian, boleh dia. Itu makna illa ma zahara minha. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Nah, kemudian ada pertanyaan sekarang, lalu bagaimana Imam Syafi'i, Imam Hambali menanggapi misalnya tentang masalah kok perempuan di dalam sholat boleh dia membuka wajah, boleh dia membuka kedua telapak tangannya. Kira-kira apa alasan Imam Syafi'i membolehkan? Padahal menurut beliau perempuan kalau di luar sholat, wajah dua telapak tangan itu bagian daripada aurat. Sekarang bagaimana cara Imam Syafi'i menanggapi ini? Kata Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal, perempuan ketika dia sholat, boleh dia membuka wajah, boleh dia membuka kedua telapak tangannya, karena di sana itu ada masyaqqah. Masyaqqah artinya ada beban di sana itu, berat dia kalau dia menutup wajahnya. Sehingga di sana itu dimaafkan, boleh dia. Ini menurut Imam Syafi'i. Nah, sekarang kita kembali kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan bahwa wajah kedua telapak tangan perempuan itu, ya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, tidak termasuk bagian daripada aurat. Nah, dari mana dalilnya? Sama dalilnya dari ayat yang tadi. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Hendaklah perempuan itu jangan dia memperlihatkan perhiasannya illa ma zahara minha, kecuali
apa yang nampak. Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengartikan kecuali apa yang nampak di sana itu, beliau mengartikan dengan arti, dengan makna mada'atil hajah. Kalau ada keperluan, boleh. Boleh. Kalau ada keperluan bagi perempuan itu, ada hajat, boleh dia membuka wajah, boleh dia membuka kedua telapak tangannya. Ini cara Imam Abu Hanifah, Imam Malik memaknai ayat yang mengatakan illa ma zahara minha. Kemudian dari hadis juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik berdalil dulu, kalau tidak salah ini dari riwayat dari Sa'id ibnu Jubair, pernah Rasul dulu dimasuki Asma, anaknya Sayyidina Abu Bakar, pernah masuk dulu ke rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iparnya kan. Pada waktu itu Asma memakai pakaian yang rukok, yang tipis. Tipis pakai aja itu. Masuk ke rumahnya Rasul. Begitu dilihat oleh Rasul, Asma waktu itu memakai pakaian yang tipis, Rasulullah memalingkan wajahnya. Sehingga Rasul katakan pada waktu itu, ya Asma, hai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya yang namanya perempuan, ya, kalau dia sudah haid, maka dia la yasluhu, tidak pantas ayyura anha, tidak pantas dilihat darinya, illa kecuali haza wa haza. Kemudian Rasul memberikan isyarat kecuali ini dan ini. Ini dalil Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik bahwa perempuan boleh dilihat wajahnya atau boleh dilihat kedua telapak tangannya. Itu dari kisahnya Asma, anak daripada Sayyidina Abu Bakar, jadi itu. Nah, jadi itu tentang masalah aurat perempuan, ya, jadi itu. Nah, kalau aurat laki-laki, ya, aurat laki-laki terhadap laki-laki, laki-laki lain misalnya, atau laki-laki biasalah, mana batasannya? Sama surah dengan rukbah sama dia, jadi itu. Kalau Imam Malik yang tidak boleh dilihat kalau sesama laki-lakinya itu hanya yang aurat yang mughallazah. Mughallazah itu artinya aurat sepaling berat, nanu. Mana dia? Su'atain itu. Julu dengan muri itu. Hanya itu. Kalau ini boleh dilihat. Imam Malik boleh kita lihat paha laki-laki. Sama laki-laki boleh kita lihat, atau perempuan melihat laki-laki. Nah, bagaimana batasannya boleh perempuan itu boleh melihat aurat laki-laki, ya, laki-laki lain itu antara pusat dengan lutut, kecuali Imam Malik tadi itu. Kalau paha boleh dilihat. Boleh dilihat kalau Imam Malik paha itu. Kalau aurat perempuan terhadap laki-laki kayak yang tadi, ya, kan sudah tadi dijelaskan. Kalau laki-lakinya itu suaminya, bagaimana batasannya? Tidak punya batasan. Semama aja, semele-mele. Kan semama. Rugi meradikan je sidio ni. Oke. Saya ngakak-ngakak kan. Kanggon? Hai kena dia ganggu ti. Tunahan. Boleh jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, wal mu'tabaru fi satril aurati minal jawanib. Ingat, yang menjadi patokan tentang masalah aurat itu kelihatan atau tidak, itu dilihat dari samping, bukan dari bawah. Kan sudah kita jelaskan kan? Kalau dari bawah, biarpun dilihat, itunya dilihat, tidak masalah. Buitnya dilihat, tidak masalah. Kenapa? Sebab itu posisinya di bawah. Ya kan? Mensyuting lele bawah. Atau menteduk lele bawah. Tidak masalah. Penggitaan, buit temti dan sah sembahyang. Tidak masalah, suruh meneduk lasing begitu.
Kan dilihat dari bawah. Yang batal itu kalau dilihat dari samping. Kemudian selanjutnya turu'ul hadasi al-asghari awil akbar. Termasuk bagian daripada yang membatalkan sholat itu adalah datangnya, terjadinya yang namanya hadas secara tiba-tiba. Turu itu, tora itu artinya sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kalau ngentut no ini tahu ya masa ngentut bareh jam-jam balu lebih 5 ini dan kentut kencing itu kan sesuatu yang tiba-tiba dia datang kan naik bareh kan naik aku kari-kari setengah jam ini tak bisa. Makanya dia pakai bahasa turuk tora aja itu sesuatu hadas yang datang secara tiba-tiba. Wa minal hadasi, yang termasuk hadas naumu ghairil mutamakkini maq'adatahu minal ard. Kan sudah jelas itu. Orang yang tidur itu kan bisa membatalkan wudu. Ya kan? Kenapa? Karena tidur itu kan zawalul akli, menghilangkan akal, tedem. Kenapa orang tidur itu batal wudhunya? Karena dia itu hilang akalnya. Kan begitu. Pokoknya seseorang yang dalam keadaan wudhu kemudian hilang akalnya. Hilang akalnya itu bisa dengan cara dia tidur. Atau apa lagi? Mabok. Apa lagi? Mopok. Apa mopok? Apa mopok? Ayan. Apalagi? Pingsan. Itu kan menghilangkan apa? Menghilangkan akal. Nah, cuma sekarang masalahnya tidur ini. Kecuali tidur yang cara duduk. Nah, ini kecualinya. Kalau orang tidurnya itu secara duduk, tidak batal wudhunya. Kalau wudhunya tidak batal berarti secara otomatis tidak batal sholatnya. Duduk ya, tapi duduk gitu. Cuma kan ada syaratnya. Satu, baru dikatakan dia tidak batal wudhunya orang yang tidur duduk itu. Satu, ayyakuna maq'adatahu ayyakuna mu'tadilal khilqah, hendaknya potongan buitnya itu mu'tadil. Mu'tadil artinya standar lah, buit yang standar. Buit standar maksudnya buit yang berisi, ada dagingnya. Kan ada orang yang punya buit tapi cuma apa tuh? Tolang sama kulit saja kan. Kalau potongan buit orang seperti itu, walaupun dia tidurnya duduk, batal dia wudhunya. Kenapa? Karena longgar di bawah itu. Kan longgar. Ya kan? Banyak celah di sana itu tuh. Kayak gitu. Kan ini dari isi kan. Saya di nara isin boy mencoba angkat timah. Ada? Tahun misalnya menarak dengan berketua berapa hukum dengan tedem tokol misal wayah ustaz matilah kita buat menjulu. Ida buat menjulu. Anik mama lagu. Ini jalan. Meh kita buat dulu, ganggam buatnya. Oh berisi nih, berarti tidak batal dia. Itu maksudnya mu'tadilal khilqah. Yang kedua, ayastayqaza alal halatil lati nama 'alaiha. Hendaknya ketika dia terbangun, tetap dia dalam posisi ketika dia tidur. Bangun. Pada waktu dia bangun,
tetap dalam posisi apa? Buitnya itu tetap dalam posisi seperti tadi, duduk dia. Kecuali menitan miring. Dia. Hai. Wah. Twist. Mampu apa lagi nak kecungkar. Kan? Kemudian berselana malik. Wah inagam. Jadi cerita doang. Jawab hubul wato. Itu wayahan dia. Layak penggitan menok lain. Sepaling lila dengan terdait ngentut. Terus. Digita menok. Jadi cerita doang. Allah. Terdait nai malik. Wah inagam. Jokam kembali dia. Akhirnya ke dia banyak-banyak manak kan dia. Lila lalar kayak. Jadi itu ingat, posisinya ketika dia bangun itu tetap pada posisi ketika dia pada posisi duduk. Jadi itu. Pokoknya waktu tuisno jangan sampai ini sudah berubah. Ini buit ini jangan sampai posisinya berubah. Jadi tetap dia itu. Kemudian apa lagi? Ada lagi tambahannya. Apa lagi? Hendaknya alla yukhbirahu ma'sumun au adlun. Tidak ada orang yang memberitahunya bahwa dia sudah kentut. Orang itu siapa? Ma'sumun. Ya kalau tidak ada orang maksum sekarang, ya adlun lah orang yang adil dengan sepacu. Contoh. Bangun dia. Tiba-tiba dia dikasih, kentut tadi. Pas waktu itu tidur itu. Lihat orang yang ngasih tahu itu. Pacu ndek manusia. Kira-kira bercorak dia disadu. Kentut baru di. Harus dia kira melowok sih dia. Tidak bercorak sih dia disadu. Tetuk mata orang. Banding Buddha aneh, kasadu aja. Namun kalau orang itu biasanya dia tidak serius jadi itu. Boleh jadi itu. Walaupun misalnya pernah dia kentut, tetapi yang ngasih tahu itu orang yang tidak baca. Itu lengek dengan dia serius. Agak aja jadi. Pada Buddha mata ngentut baru ni. Wandek sadu sih dia ni giram bercorak sih dia ni. Ingat, jadi yang ngasih tahu itu deh betul-betul dia orang yang adil. Kalau orangnya itu pacu, harus kita terima. Betul bahwa kita itu kentut. Walaupun misal badai ajaan badai kan begitu. Tapi orangnya pacu kan? Itu. Nah itu kita rugi itu kan. Jadi dengan dia pacu. Karena dengan sadu udah. Nah, jadi ingat. Jadi kalau kita misalnya kayak tadi dalam posisi duduk, kemudian kita diberitahu oleh orang bahwa kita pernah kentut pada waktu kita tidur duduk itu, lihat orangnya. Kalau orangnya pacu, maka betul kita kentut, batal. Tetapi kalau orangnya tidak pacu, maka jangan diterima. Nah, andin batal, wah, andin tetu dia kan begitu. Tetapi bagaimana kalau orangnya tidak kita kenal? Enggak ada ruan kendingan. Pacu ruan kending jawab, pacu loh ayah nih kayak. Husnuzon kan? Apalagi nak bawa-bawa kan begitu. Masa nak berjorak manusia ni ruan bawa kan ni lah. Dia harap ruan potongan nak berjorak-jorak kan. Ruan kendingan doang aneh ruan ting mengkilap dia ni. Dempul malik ni. Bawa ke malik macam lain dia di kiri kanan. Wah, masih nak berjorak wajah ni. Husnuzon sudah kan? Kan? Nah itu syaratnya. Nah itu termasuk bagian daripada yang membatalkan sholat. Nah itu yang kami. Pertanyaan. Baik, kami persilahkan para jemaah yang ingin bertanya.
Terima kasih Tuan Guru. Menarik ini kajian karena memang sering sekali sering sekali kita lihat kalau khususnya sholat berjamaah gini, tadi kan dikatakan kalau aurat itu kalau kelihatan dari samping. Tapi kadang-kadang kita dari belakang itu banyak jemaah yang sekarang kan celananya pendek gitu. Celananya pendek terus pakai kaosnya pendek sehingga belakang tuh kelihatan dia Tuan Guru. Nah itu kita yang di belakangnya malah itu hukumnya juga seperti apa, terus yang depan tuh sholatnya bagaimana itu? Mohon penjelasan Tuan Guru. Intinya kelihatan dia belahan pantatnya tuh ya, makasih. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan Guru. Dalam sholat berjamaah sering kita jumpai teman-teman yang orang itidal dia masih ruku, kadang tidak seragam gitu. Teman-teman yang sering sholat jamaah kadang-kadang banyak yang lama rukunya, terus yang samping kadang-kadang bertanya-tanya apa orang seperti apa itu. Yang kedua, bagaimana batasan kaki untuk orang laki-laki pakai kain dalam sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampun Tuan Guru. Masalah yang membatalkan wudhu niki. Nah baru dijelaskan itu sudah banyak sekali. Nah ini bagaimana kalau dalam keadaan wudhu terus pandangan kita itu lihat perempuan, nah begitulah. Lihat perempuan, lah dia jak, nah nu sambil mecak niki, nah manu, nah namun dia jak berhenti, jak. Baik lihat secara langsung maupun lihat di TV atau di gambar gitu. Jadi timbul nafsu niki. Nah bagaimana masalah dalam keadaan wudhu, batalah tundik wudhu niki. Mohon penjelasan niki Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana kalau orang sholat, Pak Haji Ilham, kemudian kelihatan apa? Pantatnya dari belakang. Tapi kalau dia tidak tahu, gimana kan dia tidak tahu itu, kan? Lagu kan ada rasanya kan enges-enges kan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya? Ya kalau dia merasakan, misalnya dia yakin ada terasa, misalnya apa enges bahasa Indonesia? Melembel tiap-tiap. Dia yakini itu bahwa pakaiannya terbuka, ya batal sih dia. Batal. Kemudian tadi ruku, apa itu ruku? Terus? Kelamaan ruku terus? Hah? Hah? Oh imam sudah i'tidal, dia masih ruku terus apanya? Ya selama imamnya belum berpindah ke rukun yang kedua, jadi itu artinya dia sujud, tidak masalah, jadi itu tidak masalah. Selama dia nanti dia masih menemukan imamnya dalam keadaan i'tidal. Dendek laun dia i'tidal, imam mau sujud, ini jadi masalah. Begitu. Begitu dia i'tidal, imam sudah sujud, kan sudah berpindah itu, kan? Tak boleh itu, masih nak palek kan? Makanya tidak usah lama-lama lah, nyale-nyalehan doang di dekat itu kan? Ya, sama dengan orang sujud terakhir, jangan terlalu lama di sholat berjamaah itu. Itu kan kalau menurut beberapa ulama, ulama-ulama sufi, makruh hukumnya kita sujud lama di depan orang banyak itu, apalagi menangis-nangis, mau nyale-luruat, nyale-nyalehan kan. Imam mau selesai Malik, Nabi tahiyat masih ini, jangan, tidak usah. Bahkan kan ada ulama itu kan sampai marah itu, dimarahi itu. Bagus pegawaian ini lagu paling bagus, do balim tak gawe ini terkena, kan begitu.
bagus nih. Tapi paling bagusnya dikerjakan di rumahnya itu. Itu ulama itu yakrahuna italatas sujud amamal khalq. Ulama-ulama itu memakruhkan, membenci kalau orang itu melihat orang itu terlalu lama sujud di depan orang banyak. Sebab itu ada unsur ya itu. Wajib menurut kan. Itu kan. Dendek tu salah imam, kurang ajar imam ni kelai kan. Nojak terserah imam nojak urusan. Kan begitu. Yuk kembali mesti jadi makmum kelai am nyaleh-nyalehan pada. Di ternyalehan aja imam menurut kan begitu. Imamnya sih yang begitu. Terus yang kedua apa? Kenapa? Oh, ini kan masalah pakaian antara di bawah mata kaki atau di atas mata kaki. Betul ada hadis yang mengatakan kan setiap pakaian yang melebihi di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Tetapi itu kalau ada unsur khuyala, ada unsur sombong, baru tidak boleh. Kalau tidak ada unsur sombongnya tidak masalah. Jadi itu. Tapi paling bagus membau ya atas mata nael lah itu supaya untuk menghindari itu kan. Kemudian di atas lalu berjengku nengkah di betis. Mau dikoreng apa lawan betis. Terus pelungkum Bapak. Apa pertanyaan tadi? Ya. Terus melihat ini benar pelungkum masih ini? Hah? Masih ini? Andek sadu. Dah sampai dia membat. Kecuali kalau keluar sesuatu di kemaluannya gara-gara syahwat. Itu baru batal. Jadi bukan melihatnya yang membatalkan itu, tetapi keluarnya sesuatu di kemaluan itu yang membuatnya dia batal. Apanya yang keluar? Mazi misalnya. Kan orang bersahwat itu kan biasanya dia diiringi dengan cairan. Nah cairan yang mengiringi syahwat itulah namanya mazi kan begitu. Batal. Kalau mani bagaimana? Cerot ini. Tidak batal wudunya. Mempeler misalnya sampi ini liwat. Kau wudhu keluar, cerot, ya, maninya keluar. Bagaimana hukum wudhunya? Batal? Tidak batal. Tapi wajib dia mandi. Ikan sampi. Kenapa? Enggak mas, enggak batal ya enggak. Nggak batal, ya? Wah, ente mencerita nih jadi sadu nih mas. Masih itu. Ayo, ada lagi? Sekali. Terima kasih Tuan Guru. Ini ada pada waktu sholat zuhur nih dia lupa dia jahar gitu sholatnya. Jadi bagaimana cara menegurnya gitu Pak Guru? Oh dia jahar. Nggih. Jadi pada waktu ditegur tuh subhanallah gitu berapa kali. Terus dia balik ini imamnya kalau surat Al-Fatihah yang sudah hafal bukan sih dia ini salah surat zuhur ya lupa. Jadi emosi imam niki Tuan Guru. Terima kasih. Oke. Ada aja masalah sunat hadir. Gara-gara besiak lah enggak usah sudah jadi itu kan. Bagaimana bentuk jaharnya? Besar dia? Jahar itu kan kalau suara itu bisa didengar oleh pihak ketiga, baru dikatakan jahar. Kalau hanya bisa didengar oleh sendiri namanya sir. Sir namanya itu. Ya. Sunnah itu termasuk bagian daripada sampai membatalkan sholatnya ndak ya. Jadi itu. Diden bae lawan ieu mempesiak lawan berjagura. Ndak usah. Adek nu aneh berlalu sudah itu.
Allah Subhanahu wa taala a'lam wa ilmuhu jalla wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa faqihna fid din. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا